Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, baik karunia zahir maupun karunia batin, terutama adalah karunia iman Islam, dan kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya untuk selalu memperdalam iman kita, memperkuat iman kita dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi SAW. Kita pada kitab yang kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-13, yaitu tentang Babu bayani kasroti turukil khair, yaitu sebuah bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Kita mengetahui kemarin telah kita sampaikan bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali, dan ini merupakan satu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai macam jalan kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, itu maka ada nanti tidak bosan terhadap satu jenis kebaikan. Misalnya kalau kita di dalam doa iftitah itu ada beberapa macam doa, yaitu bisa kita ganti-ganti, satu kadang dengan jenis yang A, kadang jenis yang B. Atau amal kebaikan itu banyak sekali, misalnya ketika kita sedang bosan untuk mengkaji Al-Quran, artinya jenuh begitu karena sudah lama membaca, gitu, kemudian sambil jalan-jalan, sambil berzikir, sambil kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, itu kita bisa membuat jalan kebaikan. Atau yang diberi kelapangan harta, bisa kemudian melakukan infak, sedekah, ya, itu adalah perkara-perkara yang bisa kita lakukan. Jadi jalan kebaikan itu pada dasarnya dikelompokkan jadi 3, yaitu yang pertama dengan amal perbuatan. Amal perbuatan kita bisa sholat, puasa dan sebagainya, ya, anggota badan kita bisa menolong seseorang, ya. Kemudian dengan harta kita bisa infak, sedekah, ya, zakat, atau juga gabungan dari keduanya, yaitu gabungan dari amal perbuatan maupun amal berupa sedekah harta. Itu misalnya ibadah haji atau jihad fisabilillah, itu merupakan gabungan dari amal perbuatan dan juga harta yang bisa dilakukan. Adapun dalil tentang hadis itu banyak sekali yang berkaitan dengan banyaknya amal perbuatan kebajikan ini, ya. Dan salah satu hadisnya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hadis yang di dalam Riyadhus Shalihin. Itu ada hadis yang ke-117, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junadah, ya, an Abi Dzarin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, ya, dari sahabat Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu. Aku bertanya, ya, Abu Dzar itu bertanya kepada Rasul, ya, amal apakah yang paling utama? Jadi karena banyaknya amal, ya, amal kebajikan itu, sahabat itu
lomba-lomba bersemangat melakukan amal-amal. Nah, kemudian menginginkan, wah ini macam-macam sekali, saya pengen amal yang paling utama itu apa toh? Ya, kemudian qala Rasulullah al-imanu billahi wal jihadu fisabilillah. Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah beriman kepada Allah, ya. Kemudian berjihad fisabilillah. Ya, qultu ayu riqabi afdol. Ya, aku bertanya, budak hamba saya seperti apakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Ya, jadi yang memiliki beberapa budak itu pengen dimerdekakan, ya salah satu atau beberapa. Lalu bertanya, budak yang seperti apa yang utama untuk sedekahkan, untuk dimerdekakan? Qala angfasuha inda ahliha wa kasaruha samanan. Rasulullah SAW bersabda, adalah budak yang paling berharga, yaitu yang paling dicintainya oleh tuannya, dan yang harganya paling mahal, yang termahal harganya. Qultu fa illam af'al, kemudian aku bertanya lagi, jika aku tidak mampu melakukannya bagaimana? Qala tu'inu so'inan au tasna'u li akharok. Ya, Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu orang-orang yang fakir atau orang yang tidak mampu bekerja, membantu orang yang tidak mampu bekerja. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu am ba'dil amal. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu untuk menunaikan sebagian dari pekerjaanku, ya, arak melakukan sesuatu itu tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala takufu sarroka aninas fa innaha shadaqatum minka ala nafsik. Ya, engkau menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan kepada manusia, ya, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepenggal hadis yang ke-117 yang diriwayatkan dari Abu Dzar, ya, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam babu bayani kasratu turukil khair, yaitu bab yang menjelaskan banyaknya jalan kebaikan, ya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan dari Abu Dzar itu sebuah hadis yang kemudian karena bersemangatnya para sahabat untuk melakukan kebajikan, ya, maka pengen, ya, kebajikan apa toh yang paling utama? Ayul a'malu afdal, ya, amal apakah yang paling utama? Kebajikan apa yang akan yang paling utama untuk dilakukan? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, al imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Ya, jadi para sahabat itu bertanya itu saat punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Bertanya untuk diamalkan. Jadi berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, kaken bicara, kaken omon-omon, begitu kata Pak Presiden, ya, kaken omon-omon tetapi tidak kemudian beramal untuk diamalkan, ya. Sekarang saatnya aksi, ya. Jadi bagaimana kita beraksi dengan ilmu yang kita miliki, ya. Para sahabat itu pengen bertanya, pengen memilih amal apa yang kemudian paling utama untuk dilakukan, ya. Maka Rasulullah bersabda, al imanu billah, yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Jadi ini merupakan satu pokok, ya, dalam beramal. Karena apa? Karena segala sesuatu itu tergantung dari imannya. Kalau kemudian amal perbuatan dilakukan tanpa dasar iman, maka itu, ya, manfaatnya itu cukup hanya ada di dunia saja, tidak akan mendapatkan pahala di akhirat,
ya. Tetapi dengan dasar iman, maka amal perbuatan kebajikan itu bisa bernilai menjadi pahala, menjadi amal akhirat. Ya, jadi kita mengetahui bahwa innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah, maka amal perbuatan itu secara umum adalah untuk alasan keduniaan. Ya, jadi kita menolong, kae menolong yuk tak genten menolong, tetapi tidak ada niatan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang paling utama di dalam perkara apapun itu adalah beriman kepada Allah. Jadi iman itu merupakan satu pangkal dari kegiatan-kegiatan. Apakah kemudian perbuatan itu akan dinilai sebagai ibadah ataupun sekedar perbuatan kebaikan yang nanti nilainya hanya ada di dunia saja. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan ya Abu Dzar bahwa yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah. Jadi ketika beriman kepada Allah, maka itu meliputi segala sesuatu. Iman bahwa nanti perbuatan kebajikan itu akan diganti dengan kebaikan yang serupa, bahkan lebih banyak. Amal perbuatan kejahatan itu nanti juga akan mendapatkan nilai kejahatan pula, akan ada balasannya, ya. Bahwa amal perbuatan itu nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, dengan iman itu yakin akan tidak hanya alasan keduniaan saja yang kita cari, tetapi kita mengharapkan ada pahala di akhirat. Jadi ada keyakinan bahwa ini amal yang kita lakukan ini nanti di akhirat akan mendapatkan gantinya. Nah begitu ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab yang pertama adalah al-imanu billah. Ya, jadi amal yang paling utama tentu saja beriman kepada Allah. Dengan dasar iman itulah maka semua perkara itu menjadi baik. Ya, semua perkara itu menjadi berpahala, bahkan semua perkara itu tidak hanya berhenti di dunia saja, tetapi nanti sampai di akhirat. Ya, sedekah itu ya kalau tidak didasari dengan iman sebanyak apapun, ya cuma berhenti sampai urusan dunia saja. Orang yang diberi ya senang, senang di dunianya saja. Tetapi kalau tidak didasari atas dasar keimanan, maka kemudian sedekah itu di samping rodo iman, ya, itu pun juga nanti manfaatnya juga hanya ada di dunia saja. Tetapi kalau dengan dasar keimanan itu kadang nilainya selain nilai ikhlas, juga nilai banyaknya pun juga kadang tidak terhitung, ya. Jadi seperti sahabat Abu Bakar itu ketika membutuhkan satu infak, diinfakkan kabeh semua harta yang dimilikinya. Ya, Umar memberikan separuh dari harta yang dimilikinya. Itu karena apa? Bukan karena urusan dunia. Kalau hanya sekedar urusan dunia, maka ono rasa iman-iman. Tetapi dengan urusan beriman kepada Allah, maka amal-amal itu nanti yakin bahwa ini nanti akan ada balasannya di akhirat, maka burah-burah begitu. Ya, jadi itu ya yang melatar belakangi semua amal kebaikan itu adalah iman. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya Abu Dzar, amal apakah yang paling utama, maka jawab Rasulullah yang pertama adalah al-imanu billah, ya, adalah beriman kepada Allah. Karena dengan iman itu semua bisa menjadi lebih baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang kedua adalah dengan al-jihadu fisabilillah. Puncaknya perjuangan kebaikan, ya, itu adalah jihad fisabilillah. Karena ini dengan jihad itu semua perkara kebaikan itu dilakukan baik dengan urusan harta, urusan badan, bahkan urusan jiwa, ya, itu semuanya diberikan, ya. Tidak hanya siap sakit tetapi bahkan siap meninggal, ya. Tidak hanya siap
kelong sedikit tapi semua ya harta bendanya itu kadang dalam urusan jihad itu yang penting tujuan tercapai. Apa tujuannya? Adalah yang pertama adalah kemuliaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hidup mulia atau mati syahid. Itu adalah tujuan dari berjihad. Ya, maka totalitas ya di dalam jihad itu yang terjadi. Maka itu merupakan satu amal yang paling utama yang dilakukan. Adapun kemudian tentang misalnya orang lain kemudian sahabat lain pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, misalnya Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud juga pernah bertanya ya kepada Rasulullah SAW, yaitu ayu amali ahabbu ilallah, ya amal apakah yang paling dicintai oleh Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab as-sholatu ala waktiha, adalah sholat tepat pada waktunya ya. Jadi pada hadis yang lain ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, nah itu bentuk beberapa jenis ya amal-amal yang paling penting itu apa yang paling dicintai oleh Allah ya. Jadi ini merupakan jawaban Rasulullah itu merupakan alternatif pada waktu yang diperlukan saat itu ya, ketika sedang memerlukan, ketika suasana yang bisa dilakukan itu untuk menggerakkan agar jamaah sholatnya itu meriah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, agar semangat. Maka kemudian ketika Rasulullah ditanya seperti itu, jawabannya adalah as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ini tidak perlu dipertentangkan. Berarti yang paling utama apa? Ya kita saling menggabungkan antara beberapa hadis itu. Tetap saja bahwa sholat tepat pada waktunya itu adalah dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian sakjane sing bener sing ndi, tetapi kita menggabungkan ya makna satu dengan yang lain itu, bahwa satu dengan yang lain itu saling terhubung. Jadi ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud ya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Nah ini penting bagi kita agar kemudian kita mementingkan tentang waktu sholat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu makna yang tersirat di dalam banyaknya kebaikan ya pada bab ini ya. Imam An-Nawawi memberikan hadis yang dinukilkan ini, salah satu di antara manfaat yang kita ambil adalah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena ketika para sahabat bertanya amal apa yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah ya, itu bukan untuk menghindar, bukan untuk sekedar retorika berbicara saja, tetapi untuk dilakukan ya. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Maka ketika kita tahu bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah ya, seperti pertanyaan Ibnu Mas'ud itu ya, maka kita juga karena sudah tahu seperti itu, oh berarti itu yang paling dicintai Allah. Kalau seperti itu maka saya akan mementingkan tentang waktu sholat. Berarti ketika saya melihat jam itu berarti yang paling pertama wis meh mangsane sewaktu sholat ya, saya tak segera menyelesaikan pekerjaan, saya tak segera ambil wudhu, sehingga syukur saya bisa mengambil faedah yang lebih. Apa? Saya akan mengundang orang-orang, saya tak azan ya. Itu karena pahala azan itu, apabila seseorang menunjukkan jalan kebaikan maka pada orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang lain yang melakukan tanpa mengurangi hak orang lain tersebut ya. Jadi ini merupakan satu motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sing iso azan ya, sing iso resik ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita bersemangat di dalam berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab di dalam pertanyaan Ibnu Mas'ud misalnya apa yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ini juga merupakan satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan berbakti kepada orang tua itu, ya. Jadi orang tua itu merupakan satu orang yang paling berjasa, ya, secara langsung pada diri kita, yang melahirkan kita, yang memberi rezeki awal kita sehingga kita tumbuh, yang kemudian menunjukkan kita tentang pendidikan kita sampai kemudian kalau dihitung itu tidak akan terhitung, ya, kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua. Maka ketika Rasulullah menjawab, ya, pertanyaan Ibnu Mas'ud, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan satu amal yang utama pula. Nah, kemudian pada pertanyaan Ibnu Mas'ud, jawaban berikutnya adalah jihad fisabilillah, baru kemudian berjihad fisabilillah. Itu juga merupakan amal yang dicintai Allah, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang berjihad itu merupakan tidak semua orang, ya, memiliki keinginan untuk bisa berjihad. Kadang kesempatan itu ada tetapi tidak dilakukan, ya, atau kesempatan itu sulit untuk ke jihad yang fisabilillah, yang qital, ya, karena memang dunianya dunia damai, ya. Kita berjihad dalam cara yang lain, ya, dengan ilmu, ya, dengan usaha-usaha kita untuk menyebarkan agama, sehingga kita bisa termasuk dari orang-orang yang berandil di dalam mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga yang dilakukan oleh Abu Dzar, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Jawab Rasulullah mengingatkan kembali terhadap niat. Karena innamal a'malu binniyat, maka yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah itu maka perbaiki niatnya dulu. Pertanyaan itu bukan untuk pengetahuan, tetapi pertanyaan itu untuk kemudian diamalkan agar mendapatkan pahala yang lebih besar, ya, tidak sekedar kemudian bertanya untuk pengetahuan, tetapi bertanya untuk diamalkan. Kemudian setelah beriman maka berjihad, berjuang, ya, kita berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang bisa kita mampu. Kalau tidak ada dengan jihad qital, ya kita berjihad, ya, menyebarkan Islam ini, ya, terutama untuk berjihad di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bagaimana agar diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, ya, sehingga aku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita mempersiapkan, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita mempersiapkan keluarga kita agar anak-anak kita, keturunan kita itu menjadi orang yang kemudian juga bisa berkiprah dalam rangka lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini merupakan satu penting amanat yang penting yang kemudian ditunjukkan oleh para sahabat itu. Sahabat itu bertanya, kemudian pertanyaan itu diingat oleh sahabat yang lain, kemudian disampaikan, ya, disampaikan terus menerus sampai kemudian ada yang menulis dan sampai kita bisa membacanya. Itu merupakan satu pelajaran yang diamanahkan, ya, turun temurun sampai kemudian kepada kita dan kita bisa mengambil manfaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika bertanya lagi, budak atau hamba saya yang mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Itu karena memang ada beberapa sahabat itu yang memiliki beberapa budak dan kemudian ingin memerdekakan, ya, memerdekakan beberapa budak. Maka yang paling utama untuk dimerdekakan itu yang mana? Berbeda dengan kita di zaman sekarang itu nek panen, ya,
nek panen kacang gitu. Maka kemudian sing dipilihi sing api-api itu sing akan kemudian digawa nang pasar. Men regane api. Men regane api. Kemudian sing rada elek aku kemudian digodhog kene. Ayo wis alhamdulillah to wis berbagi to. Ana sing elek wae tetep dipangan dhewe gitu ya. Nah, tapi para sahabat bertanya budak bahkan ini budak yang paling baik untuk yang paling afdal untuk disedekahkan, dimerdekakan itu yang mana? Adalah yang paling dicintai dan yang paling mahal harganya. Ini perbedaannya keimanan para sahabat dan kita. Ya, yes, berbeda, tetapi kemudian kita mengkajinya seperti ini untuk memotivasi kita agar kemudian ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, berbagi, maka pilihlah yang terbaik. Ya, saya pernah punya ibu kos di Kendal, dulu saya kos di Kendal itu 5 tahun itu, Masya Allah ya, beliau itu dengan kondisinya yang seperti itu, nek panen kacang itu, karena yang saya contohkan kacang itu ketika memilih kacang itu untuk yang kemudian dimasak sendiri dan dibagikan kepada tamu dan sebagainya, itu mancan milih yang baik-baik, gak baru kemudian yang dijual itu yang wis ora pilihan gitu. Jadi yang dipilih itu yang kemudian untuk diberikan kepada dirinya, keluarganya, dan misalnya tamu yang datang itu yang baik-baik gitu ya. Tidak kemudian sing elek-elek kemudian yang kita nikmati, tapi sing didol malah sing api-api ya, sing didol ya. Jadi untuk yang kita butuhkan itu yang lebih kita butuhkan, terutama untuk urusan akhirat, yaitu yang paling baik. Maka ketika ditanya budak mana yang paling baik untuk disedekahkan, yang dimerdekakan, maka jawaban Rasulullah adalah yang paling dicintai ya, yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya. Nah, ini berarti berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Maka ini sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran ayat yang ke-92, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Jadi kebajikan yang sempurna itu apa? Adalah menginfakkan yang paling dicintai. Kisah-kisah itu ternyata juga tidak hanya sampai pada zaman sahabat saja ya. Saya pernah punya teman ya, kakak saya itu luar biasa ya. Beliau memang dengan keadaan yang seperti kita lah ya, tidak kemudian super sekali itu. Nek diaru-arui sesuatu, maka yang diaru-arui itu cenderung untuk diberikan, sampai kemudian karena bercanda saja itu ya, pernah di dalam candaannya itu, wah jakate kok api, jaket yang sedang dipakai itu dilepas dan diberikan kepada yang mengaru-arui tadi. Ini Masya Allah sekali, ternyata ada orang yang punya prinsip seperti itu, Masya Allah ya. Ini adalah sesuatu yang berlomba-lomba di dalam kebajikan, dan ternyata tidak harus menunggu ya, keimanan yang seperti itu tidak harus menunggu orang itu punya segala-galanya. Ternyata ada orang yang seperti itu. Nah, ini merupakan satu motivasi bagi kita ya. Jadi agar kemudian kita bisa meneladani ya para sahabat dan para orang-orang yang punya keimanan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat juga demikian ya. Kadang misalnya ya Abu Thalhah itu punya kebun anggur, kebun kurma ya, dan para sahabat ya itu suka mampir ketika
selesai sholat berjamaah atau berkegiatan di masjid ya, itu mampir ke kebunnya Abu Thalha itu karena kurmanya bagus-bagus begitu ya. Kemudian mete omong-omongannya. Kemudian ketika turun ayat Ali Imran ayat yang ke-92 ini, Abu Thalha itu kemudian luar biasa, tidak akan sempurna kebajikan seseorang sampai kemudian menginfakkan harta yang paling dimilikinya. Nah, kemudian Abu Thalha itu malah memberikan kepada Rasulullah ya, wahai Rasulullah ini kebun ini saya berikan ya kepada Allah ya, monggo dikelola ya, seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW juga melihat keadaan sahabatnya, tidak kemudian yo korene gitu. Rasulullah SAW itu adalah orang yang benar-benar super dalam pertimbangan keilmuan, karena juga kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian apakah engkau tidak memikirkan keluarganya terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada keluarganya terlebih dahulu. Karena memang Abu Thalha itu kecukupan, tetapi kan ada keluarganya yang kekurangan. Maka memikirkan keluarga itu juga merupakan satu keutamaan di dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa ternyata para sahabat itu berlomba-lomba di dalam amal kebajikan. Ketika ada kesempatan untuk bertanya, maka yang ditanyakan pun juga untuk diamalkan, bukan sekedar bertanya untuk sekedar pengetahuan belaka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik ya, seperti Abu Dzar itu ya. Abu Dzar itu bertanya itu bukan kemudian untuk menghindar ya, tetapi untuk diamalkan. Abu Dzar itu kisahnya itu dan luar biasa itu ya, ketika awal-awal masuk Islam, ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam ya, dengan perjuangan. Wah ini ternyata kok katanya di Makkah itu ada nabi yang diutus ya, kemudian menyuruh ya salah satu temannya untuk melihat ya apa yang terjadi. Kemudian orang marem akhirnya datang sendiri melihat ya bagaimana Rasulullah SAW sabda-sabdanya ya, kemudian pendapatnya, akhirnya kemudian yakin bahwa itu adalah Rasul dan kemudian menyatakan keislamannya. Tetapi masih Islam disampaikan dalam sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian ada satu wasiat kepada Abu Dzar, ojo diomong kesik ya, tetapi aku tidak akan meninggalkan kota ini sebelum aku menyampaikan. Kemudian Abu Dzar itu untuk berjihadnya itu, wah tidak, nah ini karena ini kebenaran maka harus saya sampaikan. Nah, Abu Dzar kemudian berdiri di samping Ka'bah, tapi Ka'bah waktu itu bukan milik orang Islam, karena memang Islam baru tahap sembunyi-sembunyi. Abu Dzar langsung ya berkata bahwa aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kemudian para musyrikin Mekah ya waktu itu mencegahnya, kemudian melukainya ya, memukulinya. Kemudian Abu Bakar ya menyelamatkan ya, ini kamu tidak takut pada Al-Ghifari ya, kaumnya Abu Dzar ini, kamu bola-bali lewat sana, baru kemudian berhenti ya melukai dari Abu Dzar. Abu Dzar itu perjuangannya jihadnya luar biasa, sampai kemudian jihad secara keilmuannya juga luar biasa. Pada zaman-zaman setelahnya itu konsisten di dalam keimanan ya, mereka para sahabat itu perlu untuk mendapatkan sholawat kita ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa manfaat yang bisa kita ambil diantaranya bahwa mereka para sahabat itu berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan. Kemudian utama dari
kebajikan itu yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian berjihad di jalannya, kemudian memerdekakan budak, bahkan yang dipilihkan harta yang kita miliki yang paling baik harganya, yang paling tinggi harganya, yang paling kita cintai itu ya memang keimanan kita cukup ya, dan muncul waktu itu ojo di awal-awal untuk melakukan satu kebajikan. Dan kemudian pada akhir-akhir hadis itu disampaikan, nek ora iso berbuat baik ya nulungi, paling tidak jangan menyakiti ya, jangan menyakiti. Jadi Islam itu memberikan fleksibilitas ya, fleksibilitas di dalam beramal. Sing iso dilakukan yaitu dilakukan ya, dan kemudian kemudahan di dalam beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari manfaat ini. Secara keseluruhan hadis ini mengajarkan tentang pentingnya iman, jihad, kedermawanan, membantu sesama, serta menahan ya diri dari keburukan yang bisa kita lakukan, serta berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.